Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Pusat Alat Fitness, channelnya pusat perlengkapan alat fitness untuk rumahan dan gym. Hari ini kita tidak akan mengulas dulu treadmill, tapi hari ini saya akan berbagi tips. Jadi bukan tips sedikit buat teman-teman yang lagi bingung cari treadmill yang cocok buat teman-teman. Jadi tips yang pertama, sebelum ngasih tips ya, jangan lupa klik like, subscribe, and share sebanyak mungkin supaya channel ini terus berkembang. Tips pertama yaitu sesuaikan dengan kebutuhanmu. Jadi teman-teman harus menyesuaikan nih kebutuhannya untuk apa dulu membeli treadmill. Apa kebutuhannya untuk lari atau untuk olahragawan, misalkan sprinter atau lari maraton, atau untuk menguruskan badan. Itu sangat berpengaruh kepada pilihan, karena sama semua treadmill bentuknya sama, cuma nanti yang membedakan yaitu spek di dalamnya ya. Nah, teman-teman juga harus tahu dulu nih kira-kira kebutuhannya ini untuk apa gitu. Jadi kalau misalkan kebutuhannya untuk yang tadi itu rasa-rasanya gitu ya, itu menggunakan yang biasa juga udah cukup. Nah, kalau misalkan untuk komersil, misalkan teman-teman buat di gym, nah ini perlu treadmill yang khusus untuk gym. Untuk tips berikutnya, itu yang kedua, teman-teman pastikan harus mengetahui jenis motornya dulu. Nah, jadi maksudnya jenis motor, ada motor yang tipe DC, ada motor yang tipe AC. Nanti mungkin akan saya buatkan konten juga nih, perbedaan antara mesin yang DC dan AC. Nah, ini sangat berpengaruh sekali pada saat penggunaannya. Untuk yang berikutnya nih teman-teman, untuk yang ketiga, yaitu teman-teman harus perhatikan dulu luas ruangan ya teman-teman. Sekalipun sebenarnya treadmill model-model sekarang itu untuk rumahan khususnya bisa dilipat ya. Jadi model seperti ini kan bisa dilipat nih. Nah, sekalipun model ini bisa dilipat, tapi tetap teman-teman harus perhatikan luas ruangannya, karena pada saat teman-teman lari ini harus enak ya. Jadi nggak nanggung pada saat larinya, oke? Tips yang berikutnya itu tips yang keempat, yang perlu diperhatikan sebelum membeli treadmill. Teman-teman harus memperhatikan dulu ukuran handrails-nya ya. Handrails. Nih ukuran handrails itu seperti ini. Luas dan lebarnya apa cocok untuk pas nggak nih, cocok nggak buat teman-teman gunakan, terutama yang badannya besar, karena kalau badannya besar kan untuk lari susah bukan sulit. Untuk tips yang selanjutnya, yang kelima, teman-teman juga harus memperhatikan fitur-fitur yang ada di treadmillnya, karena setiap treadmill punya kelebihan dan kekurangan ya untuk fitur-fiturnya. Contohnya fiturnya dia ada layar yang besar, atau dia menggunakan MP3, ada USB-nya, atau dia sudah ada tombol untuk auto implant-nya. Nah, itu sangat berpengaruh buat teman-teman. Jadi kalau misalkan lari, teman-teman tidak akan merasa bosan. Bahkan yang sekarang treadmill itu sudah ada yang menggunakan WiFi ya, jadi teman-teman jadi bisa nonton YouTube langsung di treadmill. Untuk yang keenam, tips untuk yang keenam nih buat teman-teman ya, pastikan teman-teman harus mengerti dulu tombol navigasi. Jadi carilah tombol navigasi yang mudah dioperasikan ya teman-teman. Jadi modelnya gak sulit, dan untuk melihat kalori gampang, untuk melihat speed juga gampang, untuk mengatur kecepatan juga gampang.
untuk mengatur waktu juga gampang. Nah itu teman-teman harus mencari treadmill yang mudah dioperasikan. Oke? Dan tips yang keberapa ya? Yang ke-8? Ke-7 ya? Tips yang ke-7 yaitu tolong teman-teman bagi yang membeli alat fitness nih, khususnya treadmill, karena ini menggunakan khususnya treadmill yang menggunakan sistem elektrik atau menggunakan motor, teman-teman harus pastikan ada garansinya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman beli hanya sekedar beli, tidak ada garansinya, terlebih ini adalah alat elektronik, ini sangat merugikan teman-teman, dan ini bisa membuat teman-teman cuma sekali pakai rusak, terus teman-teman bingung deh garansinya kemana. Itu juga berpengaruh buat tips membeli alat treadmill. Jadi pastikan dengan kartu garansi ini teman-teman dapat membeli treadmill dengan mudah dan aman ya teman-teman. Oke. Tips yang ke-8 yaitu pastikan teman-teman mengetahui tempat membelinya di mana ya, karena untuk nanti berhubungan dengan klaim garansinya ya teman-teman. Nah, pastikan juga bahwa tokonya benar-benar terpercaya, aman, bertanggung jawab, dan yang pasti juga dia sudah lama ya jualannya. Tips yang berikutnya itu tips yang ke-9. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah menyesuaikan kebutuhan dan sudah melihat keuangan dan udah pasti ingin membelinya, nah jangan lupa nih yang paling inti utama yaitu adalah sesuaikan budget dengan apa yang Anda punya. Sesuai tidak nih keuangan Anda, cukup nggak nih gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan juga, karena khawatirnya Anda mempunyai treadmill namun kebutuhan Anda yang lain ya lebih diutamakan ternyata dilewatkan. Nah itu tips. Dan tips yang terakhir, ini tips yang ke-10, di mana tips ini sangat-sangat mempengaruhi semuanya ya. Jadi kalau teman-teman sudah mengikuti tips yang sebelumnya, ini tips yang paling terakhir yaitu kalau misalkan teman-teman punya waktu, datang langsung ya ke tokonya gitu. Jadi teman-teman kan bisa langsung tuh lihat barangnya, fisiknya, mereknya, dan fitur-fitur yang lainnya. Kalau teman-teman lihat langsung secara fisik ya tentunya, jadi teman-teman langsung datang ke tokonya. Dan bukan saya berarti melarang teman-teman untuk membeli online, cuma alangkah baiknya untuk membeli alat treadmill ini teman-teman datang ke tokonya ya, luangkan waktu untuk melihatnya. Oke teman-teman, jadi itulah semua tips yang sudah saya berikan, jumlahnya ada 10 tips. Jadi teman-teman silahkan ikuti caranya yang tadi saya sudah sampaikan, dan semoga tips-tips yang saya sampaikan ini bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa ikuti terus channelnya Pusat Alat Fitness, channelnya Pusat Perlengkapan Alat Fitness untuk rumahan dan gym. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.